Jemaat yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya masih bekerja beberapa waktu yang lalu, saya terikat dengan perkataan senior saya di tempat kerja. Beliau mengatakan demikian, kalau kamu sudah capek bekerja, jangan dipaksakan untuk lembur kerja. Nanti hasilnya akan keliru-keliru, dan bahkan kamu bisa kerja 2 kali lebih berat. Lebih baik kamu pulang saja, atau beristirahat sejenak sebelum melanjutkan lembur pekerjaan kamu. Dan ketika mengatakan demikian, senior saya ini kemudian mengajak saya dengan teman-teman tim yang lain untuk keluar kantor sejenak. Kami menikmati makan malam bersama, kami di situ ngobrol lepas di sebuah kafe yang ada di dekat kantor kami. Dan setelah itu barulah kami lanjut melakukan pekerjaan kami kembali dan kami menikmati lembur kerja yang kami lakukan. Jemaat yang kasih Tuhan, apapun caranya, bukankah kita ini ketika menjalani kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatunya, kita membutuhkan yang namanya istirahat. Namun ada sebagian orang yang mungkin melihat istirahat itu sebagai sesuatu hal yang tidak produktif. Memang pada zaman ini kita dituntut untuk bekerja keras, untuk bisa bersaing, berusaha untuk menjadi paling hebat, paling unggul, baik itu dalam pekerjaan, kehidupan, bahkan mungkin pelayanan. Bahkan seorang pegawai terpaksa harus bekerja lembur setiap hari supaya apa? Supaya mungkin tidak dicap sebagai pegawai yang malas, pegawai yang kalah rajin apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Karena mungkin dunia melihat performa di dalam pekerjaan itu juga penting, sehingga banyak orang yang mengejar demikian. Seorang anak mungkin juga dipaksa memenuhi waktu kosongnya untuk kursus ini, kursus itu, pokoknya dituntut sebisa mungkin supaya dia menjadi anak yang pandai sesuai dengan harapan orang tuanya. Atau mungkin sebenarnya anak tersebut juga tidak menginginkan kursus-kursus yang seperti demikian. Akan tetapi dia dituntut untuk bisa menjadi anak-anak yang lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Akan tetapi mari kita ingat sejenak bagaimana Tuhan ketika dia menjalankan karya dan pekerjaannya ketika menciptakan dunia ini. Sesungguhnya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita melalui bagaimana dia bekerja dan berkarya untuk menciptakan dunia dan alam semesta ini. Kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat 17 dikatakan 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan pada hari yang ke-7 ia berhenti untuk bekerja, untuk beristirahat. Dalam hal ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya yang namanya istirahat itu bukan sesuatu hal yang tidak produktif. Sebaliknya ini merupakan sebuah keseimbangan yang harus kita ciptakan di dalam kehidupan. Karena apa? Karena dengan kita beristirahat kita bisa menyegarkan kembali tubuh kita, baik itu secara fisik maupun secara kerohanian kita, secara relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Oleh karena itu, kalau saat ini Anda merasa lelah, baik itu dengan kehidupan, pekerjaan, dan juga pelayanan, mungkin ada waktunya Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu istirahat. Secara teratur, selalu sediakan waktu untuk beristirahat. Jangan hanya mengejar materi dengan bekerja, tapi mungkin kita tidak punya waktu istirahat bersama dengan keluarga, kita tidak punya waktu istirahat secara pribadi. Setelah istirahat itu dijalani, kita berharap kita bisa disegarkan kembali, kita bisa dikuatkan kembali, sehingga kita bisa menjalani kehidupan jauh dengan lebih semangat, jauh lebih baik lagi, dan kita jauh lebih produktif. Oleh karena itu, sekali lagi tetap semangat. Saya tahu semakin hari ketika pandemi COVID-19 ini semakin parah, mungkin kita akan semakin khawatir dan semakin takut, tetapi jangan lupa kita mempunyai Tuhan yang besar dan Tuhan yang hebat. Oleh karena itu saya belajar dan mengajak jemaat sekalian juga belajar tetap andalkan Tuhan. Tetap juga patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan, supaya kita diminta untuk tetap bermasker, kita diminta untuk berjaga jarak. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dan tetap mengandalkan Tuhan ketika menjalani hidup-hidup yang sulit di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, kesehatan komunitas,
Tuhan Yesus memberkati kita semua.